Maka itu mari kita lanjutkan tentang kajian cara merekonstruksi atau membangun sebuah definisi. Karena sebelum saya lanjutkan, perlu kita refresh kembali bahwa definisi itu dibangun atas 3. Ada melalui pendekatan lafadz, ada melalui pendekatan gambaran, dan ada melalui pendekatan secara hakiki atau substansi. Untuk itu mohon disimak dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza inqasamat as-sifatu ila ma yatabaddalu al-jawabu 'anil mahiyati bitabadduliha wa ila ma la yatabaddal wa ila ma la yatabaddalu falnadhkur fil haddil hakiki ma yadkhulu fil mahiyati. Fa idza inqasamat, apabila telah terbagi apa as-sifatu, sifat-sifat terbagi ilama kepada sesuatu yatabaddalu yang bisa menjadi ganti apa al-jawabu sebagai jawaban anil mahiyati, jawaban dari pertanyaan yang bersifat substansi atau hakiki. Bitabaddulia dengan menggunakan pengganti sifat yang lain. Artinya bahwa ketika ada pertanyaan, di mana pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang bersifat hakiki atau substansi, selama itu masih bisa dijawab dengan sifat yang lain dan ada penggantinya, maka itu sah-sah saja. Satu misal, ketika sampean mempertanyakan tentang definisi khomer, mal khomru, apa itu, apa al khomru, ada penuh khomar, apakah khomar itu? Ini kan menanyakan tentang definisi khomar secara substansi kan? Jadi ma hiyal khomru, begitu bisa juga, atau mal khomru, apa sih khomar itu? Selama itu masih bisa dijawab dengan sifat, maka sifat itu bisa sebagai ganti daripada jawabannya itu. Dijawab satu misal, al-khomru wal uqor, satu misal, bahwa khomar itu adalah al-uqor. Jadi itu yang dimaksudkan ketika sifat ya itu masih bisa dibagi untuk menjadi bagian jawaban terhadap pertanyaan substansi, maka bisalah sifat itu sebagai penggantinya. Jadi ketika pertanyaan mal khomru, maka bisa dijawab al-uqor. Artinya bahwa khomar itu dalam kata lain adalah al-uqor. Ini pendekatan secara murotif, persamaan lafadz, persamaan maknanya. Wa ilama, dan juga terbagi kepada sesuatu la yatabaddalu, yang tidak bisa diganti. Nah ini yang sulit itu, ketika ada pertanyaan substansi tidak bisa digantikan oleh jawaban-jawaban yang lain kecuali harus substansi, harus hakiki juga. Maka itu falnadhkur, marilah kita jelaskan fil hadil hakiki, di dalam definisi hakiki, di mana definisi hakiki adalah ma sesuatu yang masuk fil mahiyati, ada di dalam substansi. Itu definisi hakiki. Dan definisi hakiki inilah yang kalau para usul itu mengatakan adalah definisi yang paling sulit. Ya, mendefinisikan secara hakiki itu adalah pendefinisian yang sangat sulit. Karena apa? Karena definisi hakiki itu adalah definisi yang membuka kepada, ingin mengungkap kepada kesejatian daripada apa yang dimaksudkan dari sebuah pertanyaan itu. Sehingga ini sulit ini ya. Yang banyak definisi itu banyak sekali dikonstruksi, pertama dari pendekatan lafadz, yang kedua dari pendekatan sifat atau rosmiyah. Nah ini akan kita jelaskan juga. Wa ammal haddul lafziyu, maka adapun definisi yang bersifat lafzi, lafadz,
Artinya ketika ada pertanyaan umpamanya apakah kelas itu, nah kelas itu adalah umpamanya didefinisikan kelas itu adalah bagian, ya, bagian yang sudah dibentuk persegi 4. Di situ ada bangku, ada meja, ya. Itu kan merupakan gambaran-gambaran kan, bukan merupakan definisi hakiki. Atau kelas didefinisikan dengan kata lain, apakah kelas itu, satu misal kelas itu ayil ismu, nah, itu namanya definisi secara lafaz. Jadi wa ammal hadul lafziyu, maka adapun definisi lafaz wal warosmiyu dan definisi rosam atau gambaran. Wa mu'natuha, maka adapun materinya atau bahan-bahannya yang dibuat mendefinisikan itu, bahan-bahan yang dibuat untuk mengkonstruksi definisi lafaz, definisi yang pendekatannya secara lafaz dan definisi yang dikaji dari sisi gambaran itu, bahwa modalnya, ya, famu'natu, adapun materinya itu khofiyatun, sangat gampang, ringan. Kenapa? Ittolibua, karena orang yang mempertanyakan, karena orang yang mencari tentang definisi al-haddul lafzi dan definisi ar-rosmi itu qoni'un, bisa menerima bitabdilil lafzil uqori, dengan, nah ini, dengan digantikan atau dengan ganti lafaz ukor. Jadi misal pertanyaan tadi mal khomru, apakah khomer, itu kan butuh kan, ini sungguhnya bertanya tentang hakikat, tapi karena bisa dijawab dengan secara lafzi, maka cukuplah selama bisa digantikan dengan pendekatan lafaz, maka kemudian kita berikan jawaban bahwa al khomru adalah al ukor, kata lain khomru adalah ukor. Itu yang disebut dengan definisi lafzi, ya, lafzul ukor qoni'un, terima bitabdilil lafzil ukori, yaitu menerima dengan menggantikan lafaz ukor bil khomri, atas pertanyaan daripada apakah yang disebut, apakah yang dimaksud atau yang disebut dengan khomer. Wa tabdilil lafzil ilmi, dan bisa juga mengganti lafaz al ilmi bil ma'rifati, dengan, yaitu lafaz ma'rifah. Ketika ada pertanyaan mal ilmu, apakah ilmu itu, maka dijawab al ilmu al ma'rifah, satu misal. Itu namanya definisi lafaz. Jadi dicarikanlah padanan mustarok, murotif, ya, kesamaan daripada kata atau lafaz yang lain. Itu namanya pendefinisian secara lafaz. Au bima huwa, atau dengan sesuatu, adapun mah itu wasfun, sebuah gambaran arodiyun, yang bersifat arod, gambaran yang bersifat sementara, sifat sementara namanya, sifat arod, yang melekat pada zat tapi sifatnya arod. Sifat arod itu adalah sifat yang silih datang dan pergi. Contoh, kita ini kadang-kadang, ya, sifat arod itu seperti berjalan, duduk, batuk, ya, apalagi sakit, sembuh, itu kan sifat arod, ya, gambaran. Jadi ar-rosmiyu, atau definisi rosmi itu adalah pendefinisian yang di situ isinya adalah gambaran-gambaran tentang sesuatu. Atau misal definisi sholat, apakah sholat itu? Sholat itu adalah, nah ini ya, sholat itu adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbir dan disertai dengan niat, ya. Kemudian di dalamnya ada ucapan, perbuatan, nah ini, yang kemudian ada bacaan, dan kemudian diakhiri dengan salam, di mana perbuatan atau gerakan-gerakan itu adalah gerakan-gerakan tertentu. Nah, ini kan gambaran, definisi sholat tapi pendekatannya secara gambaran. Nah, ini yang namanya pendefinisian secara resmi. Jadi definisi itu ada al-haddu, al-lafziyu,
ada al-haddu ar-rasmiyu, ada definisi lafat, ada definisi yang bersifat gambaran, baik sifat itu arad maupun lazim barangkali nanti. Tentu yang dimaksudkan ini sifat arad, ya, sifat yang kadang datang kadang pergi. Jadi sholat itu kan ya waktu hanya sholat saja kan, seperti itu yang dimaksudkan dengan sifat arad. Nah, wa wasfun aradiyun jami'un. Jami itu adalah memasukkan segala sesuatu yang memang harus dimasukkan, itu namanya jami. Sekali lagi jami adalah bisa diartikan mengumpulkan sesuatu yang memang harus masuk. Ketika kita mendefinisikan tentang sholat, satu misal, diawali dengan takbir, satu misal, diawali dengan kalimat takbir Allahu Akbar kan, maka seluruh yang bersifat takbir itu maka harus dimasukkan. Takbirnya sholat, takbirnya orang azan itu juga masuk, itu namanya jami. Ya, semua unsur-unsur takbir itu dimasukkan. Di mana ada perbuatan yang didahulukan oleh takbir itu masuk, itu namanya jami. Ya, kalau jamiknya di dalam sholat kan begitu. Nah, begitu niat, dimasukkan semua niat, ada niatnya sholat, ada niatnya wudhu, ada niatnya haji, itu masuk semua, itu jamik namanya. Baru kemudian nanti ada manik namanya. Manik itu adalah mengeluarkan sesuatu yang memang tidak boleh masuk, mengeluarkan sesuatu yang memang tidak boleh masuk di situ. Akhirnya diverifikasi, ya, oh takbir itu tidak bisa masuk, takbirnya orang takbir adzan tidak bisa, ya, oh ternyata niatnya orang wudhu tidak bisa masuk di sini. Awal memang jamik dulu, dimasukkan hal-hal yang bersifat umum, baru kemudian ditafsir, diperinci, dibatasi. Loh, dibatasi itu yang namanya yang disebut dengan manik. Wa innamal awisu, sementara adapun yang sulit, al muta'azzaru, yang menjadi sulit dan menjadi alasan, sulit yang merepotkan lah. Wa innamal awisul muta'adziru, sementara adapun yang sulit, yang merepotkan, huwa adapun al-awis al-muta'adzir, itu al-haddul hakikiyu, yaitu pendefinisian secara hakiki. Ini sulit banget ini. Kalau definisi lafat gampang, definisi yang bersifat resmi, sifat atau gambaran juga gampang. Makanya disebut di sini famu'natuha, adapun materi-materi, ya, famu'natuha adapun bahan-bahan pendefinisian secara lafzi dan pendefinisian secara gambaran itu khafifatun, gampang. Tetapi yang sulit adalah ketika kita harus membangun sebuah definisi yang bersifat hakiki. Wa huwa adapun haddul hakiki, karena pendefinisian yang bersifat hakiki itu adalah al-ghasifu, mengungkap, an mahiyati syai'i, tentang substansi sesuatu, la ghair, tidak ada yang lain. Jadi begitu mempertanyakan tentang definisi hakiki, maka seluruh dari apa item-item yang ada di dalam pendefinisian itu harus bersifat substansi atau hakiki, dan ini sulit memang. Ya, tidak ada yang lain, maksudnya tidak bisa didekati secara haddul lafzi, pendefinisian lafaz, dan pendefinisian secara wasfi atau gambaran atau sifat. Maka itu al-qanunul salis. Maka adapun pondasi yang ketiga di dalam membangun sebuah definisi itu sampai kepada nanti ini penjelasan tentang definisi hakiki. Innama, sesungguhnya sesuatu waktu terjadi apa as-su'alu, pertanyaan. Jika muncul pertanyaan, di mana pertanyaan itu an mahiyati, mempertanyakan tentang substansinya sesuatu. Ketika engkau ditanyain, ketika muncul pertanyaan di mana pertanyaan itu bersifat substansi, biasanya diawali dengan kalimat mahwa atau mahia, itu biasanya pertanyaan yang jawabannya nanti harus bersifat substansi dan hakiki.
Itu sudah dijelaskan di dalam materi sebelumnya. Wa aratta, dan berkeinginan siapa engkau, antahiddahu, akan mendefinisikan siapa engkau akan, yaitu mahiyah, ya, as-su'al an mahiyah. Ketika engkau hendak mendefinisikan sesuatu, pertanyaan, hadan, dengan sebuah definisi hakikian yang bersifat hakiki, fa'alaika, maka wajib bagimu, fihi, di dalam mendefinisikan itu, wadhaiful, adapun beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau penting, ada tugas-tugas penting. Kenapa layakunu, tidak akan ada apa al-haddu, sebuah definisi hakikian akan bisa melahirkan definisi yang bersifat hakiki, illa biya, kecuali harus kamu memperhatikan beberapa hal-hal penting tadi, wadhaif itu. Karena fa in taroktaha, jika kamu meninggalkannya, jika kamu tidak memakai, jika kamu meninggalkan akan wadhaif, hal-hal yang perlu diperhatikan, maka samainahu, maka kami akan memberikan nama akan sesuatu tadi yang kamu definisikan, itu pasti rosmian, definisi rosmi, aulafdian, atau kalau kamu tidak memperhatikan hal-hal yang penting, pasti kami akan menyebutnya, yaitu definisi itu definisi rosmi, aulafdian, atau definisi lafad. Tidak mungkin kamu akan bisa mendefinisikan definisi yang hakiki selama engkau tidak memperhatikan hal-hal berikut nanti. Wa yakhruju, dan keluar definisi an kaunihi, akan adanya definisi hakiki, an kauni, dari adanya definisi, mu'roban, sebagai ungkapan an hakikati syai'i, akan hakikat sesuatu, pasti itu keluar. Ketika kau tidak memperhatikan tentang wadhaif, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pendefinisian itu, pasti ungkapan itu keluar dari hakikatnya sesuatu. Artinya pasti definisi itu akan kembali kepada definisi di atas. Kalau tidak lafadz, ya definisi rosmiyah. Wa musawwiran, dan pasti akan keluar dari gambaran dikinnahu, akan tetapi sesuatu itu maknanya fin nafsi, ada di dalam substansi itu. Nah, maka itu perhatikan beberapa hal yang perlu Anda perhatikan di dalam merekonstruksi sebuah definisi yang bersifat substansi atau hakiki. Al-ula, yang pertama, antajma'ah, usahakan kamu itu yang pertama di dalam mengkonstruksi definisi hakiki itu, antajma'ah, engkau mengumpulkan ajza al-haddi, seluruh batasan-batasan, minal jinsi, atau seluruh definisi minal jinsi yang berasal dari jenis, wal fusuli, dan fasal atau pemisah atau pembatas. Kamu kumpulkan dulu seluruh daripada definisi-definisi dari jenis itu. Fa idza qala, apabila berkata seseorang laka kepadamu, musyiron, dengan cara memberikan petunjuk. Ada orang berkata kepadamu, memberikan petunjuk ilama, terhadap sesuatu, ila, kepada sesuatu yang butuh, yang tumbuh, apama minal arti, dari tanah, mahwa. Pertanyaannya dengan mempertanyakan mahwa. Nah, pertanyaan mahwa itu adalah pertanyaan yang bersifat hakiki nih. Nanti jawabannya butuh hakiki. Ya. Jadi artinya begini, kamu kumpulkan seluruh jenis-jenis. Ketika kamu mendefinisikan tentang manusia, satu misal, mal insan, al insan hayawanun natik, satu misal, bahwa seluruh al hayawan itu dikumpulkan, jenis-jenis makhluk hidup, ada manusia, ada batu, ada hewan, ada air, seluruh kan. Nah, baru kemudian nanti akan dimatrid, dibatasi dengan fusul namanya. Dikumpulkan nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya kamu kumpulkan.
Pada akhirnya mereka akan terverifikasi kan, tereliminir pada akhirnya dengan apa? Dengan fusul, dengan pembatasan tadi. Akhirnya al-hayawan insanun natik. Hayawan itu adalah, insan adalah hayawanun natik, adalah makhluk hidup yang berakal. Tidak ada yang berakal kan selain manusia. Itu namanya seluruh, yaitu definisi ya, atau pembatas atau seluruh dari jenis-jenis kamu kumpulkan. Dan kemudian nanti kamu akan yaitu mengeliminir dan kemudian kamu batasi, maka akhirnya menjadi sebuah kesimpulan bahwa manusia adalah hayawanun natik. Begitu caranya ya. Nah ini juga ada faidha qala laka, ketika ada orang berkata laka kepada musyiron dengan menunjukkan ilama kepada sesuatu yang butuh minal ard, kemudian memunculkan pertanyaan mahwa, apa itu yang tumbuh dari bumi itu. Fala buddha, maka wajib antakula, kamu menjawab jismun, jisim ya, kamu menjawab jisim. Lakin lau iktasorta ya, akan tetapi jika kamu hanya membatasi alaihi atas jisim, labatola, maka gagal alaika atasmu, mendefinisikan itu gagal bil hajari dengan adanya batu. Ketika ada pertanyaan apa yang tumbuh, ma yang butuh minal ardi, mahwa, apa itu yang tumbuh dari tanah itu, kemudian hanya kamu jawab jisim ya, maka andaikan tapi andaikan kamu membatasi itu, hanya kamu ketika ditanya apa yang tumbuh dari bumi, kamu jawab jisim. Jisim itu adalah sesuatu ya, sesuatu benda yang berbentuk, itu namanya jisim, yang kasat mata ya. Ketika kamu jawab hanya jisim, oh itu jisim. Kalau kamu batasi seperti itu, padahal pertanyaannya apa yang tumbuh, sesuatu yang tumbuh di bumi itu apa, yang tumbuh dari tanah itu apa, kok kamu jawab jisim, itu artinya kamu hanya membatasi dengan kata-kata jisim. Jawaban jisim itu pasti gagal, labatola, gagal ketika menjawab pertanyaan mahwa, apa yang tumbuh dari bumi itu. Kok hanya kamu jawab jisim, itu pasti gagal. Kenapa? Labatola alaika, kamu digagalkan, dibatalkan jawabanmu itu bil hajari, dengan batu. Karena batu itu tidak tumbuh kok. Kan ini pertanyaan masih bersifat umum kan, pertanyaan umum tapi substansi. Ya substansinya, apa yang tumbuh dari tanah itu? Kok kamu jawab hanya jisim, itu kamu singkat dengan hanya jisim. Ketika kamu menjawab hanya dengan kata-kata, dengan jawab jisim, itu kamu membatalkan, kamu gagal kamu berarti. Kenapa? Karena di situ ada batu. Begitu bicara jisim, batu kan masuk. Maka perlulah fatah taju, maka kamu perlu fatah taju, maka perlulah kamu ila ziyadati, untuk menambahi ya, menambahi lafaz jisim tadi, sehingga fataku sembunyian kamu mengatakan namin jismun ya, kamu harus nambahi dengan kata-kata namin, berarti jismun namin umpamanya, yaitu jisim yang berkembang. Sehingga ketika ditambahin namin fatuh turiza, maka kemudian terhindari akhirnya dengan ditambahi lafaz namin itu amma, dari sesuatu layanmu yang tidak tumbuh. Padahal pertanyaannya apa yang tumbuh dari bumi itu, kamu jawab jisim, tidak kamu tambahi. Loh, kalau tidak kamu tambahi dengan kalimat namin, lafaz namin, tentu kamu gagal itu. Kamu akan dibantah ya, akan dibantah, kamu malu, kamu akan dibantah. Loh kok bisa? Kok di situ kalau bicara jisim, di situ ada batu, maka gagal jawabanmu kalau hanya jisim. Maka kemudian ditambahilah, kamu butuh tambahan jawaban dengan namin yang berkembang. Nah, ketika ditambahi namin, maka terhindar, maka terpeliharalah jisim itu, artinya bahwa jisim itu adalah hanya jisim yang berkembang.
Watuh turiza, maka terhindar bi dengan jawaban namin, tambahan jawaban namin, amma dari suatu layanmu yang tidak tumbuh. Bahadzal ihtiros, nah ini. Maka adapun apa namanya ihtiros, ya, penghindaran dengan membatasi seperti ini, sama maka dinamakan apa namin itu faslan, sebagai pembatas atau pemisah. Ain maksudnya fasolta kamu telah memisahkan bi dengan apa namin tadi, al mahduda, akan sesuatu yang didefinisikan, menghindarkan atau memisahkan anwiri dari, yaitu cakupan yang lain, sehingga apa yang didefinisikan kamu itu akhirnya jelas itu nanti. Begitu disebutkan namin, maka itu artinya nanti akan memisahkan kepada yang lain, membatasi kepada yang lain, batu, besi umpamanya, atau kerikil, di situ akhirnya memisahkan itu. Nah ini penting ya. Asaniyatu, adapun yang kedua, dalam rangka untuk mengkonstruksi definisi hakiki. Innaka antadguro, ya, antadguro. Kedua adalah antadguro, hendaklah kamu menyebutkan jami'a dzatiyati, seluruh daripada nama-nama zat. Nama-nama zat itu disebutkan ya. Wa ingkanat, sekalipun ada apa nama-nama zat itu alfan sampai 1000. 1000 di sini ini sebuah pengibaratan. Kamu kalau mau mendefinisikan sesuatu yang hakiki itu sebutkan dulu yang zat semuanya, yang zati itu semuanya. Sekalipun harus kamu sebut 1000 kali itu, harus kamu hadirkan 1000 nama kamu sebutkan. Walatu bali, dan jangan pernah peduli kamu bitatwili dengan panjangan penyebutan tadi dalam rangka untuk mencari kebenaran sejati. Lakin akan tetapi sekalipun kamu menyebutkan sampai 1000 nama-nama zat, tetapi lakin yang paling penting yang bagi semestinya antuqaddima, kamu harus mendahulukan al-a'amma yang lebih umum alal akhosi daripada yang khusus, sehingga falatakuru, maka jangan pernah kamu mengatakan namin jismun, tidak boleh itu. Zaman kamu sebutkan jisim itu apa, ada banyak, ada batu, ada kerikil, ya, ada pohon, ada hewan, ada manusia, itu jisim kan, kamu sebutkan semuanya itu. Tetapi kamu kemudian harus menyebutkan yang umum, yang paling penting setelah kamu sebutkan sampai 1000, itu sebuah kata hiperbola. Kamu menjadi sampai 1000 kata umpamanya, itu dalam rangka mencari kebenaran begitu ya. Maka yang paling kamu perhatikan adalah dahulukan nanti yang umum, kemudian baru yang khusus. Maka sebab itu falatakul, kamu tidak bisa mengatakan namin jismun, nggak bisa ya, namin jismun nggak bisa. Bal bil aksi, akan tetapi dengan cara kamu menyebutkan sebaliknya, yaitu jismun namin, yaitu jisim yang berkembang. Ini contoh seperti itu. Wahadi, dan adapun mendahulukan laut tarok taha, adapun sampean meninggalkan untuk mendahulukan, kok tetap yang khusus sampean letakkan di depan. Latasawwasa, kacau lah, menjadi kacau. Apa an-nadhmu, yaitu susunan kodiyah seperti itu, kacau itu, proposition seperti itu, ya kacau itu, ya. Walam takhruj, dan tidak pernah keluar apa al-haqiqatu, yaitu sebuah hakikat an-kauniyah, akan adanya hakikat itu madkuratan, disebutkan ma'atirofil labdi, sekalipun kacau lafadznya. Wal ingkaru, adapun mengingkari, ya, alaika atasmu fi hadza, terhadap ini aqallu, lebih sedikit mimma dari suatu fil awali, pada term yang awal. Bahwa adapun awal antak tasiro, di mana engkau membatasi alal jismi, terhadap jisim, ya.
Yang ketiga, asalisah. Yang ketiga, innaka sesungguhnya engkau. Ini cara mengkonstruksi definisi akan hakiki. Innaka sesungguhnya engkau idza wajadta apabila mendapati siapa engkau al-jinsal qariba akan jenis yang lebih dekat. Kalau kamu di dalam membangun definisi hakiki dan kamu sudah dapati jenis yang lebih dekat untuk kamu definisikan, fa'iyyaka maka hati-hatilah kamu antadkuro akan menyebutkan siapa engkau al-ba'ida yaitu jenis yang jauh ma'ahu bersama qorib. Kalau kamu sudah menemukan jenis yang qorib dan kemudian harus memasukkan ya jenis yang ba'id yang jauh, maka kamu harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati fatakuna maka akan menjadi akan menjadi siapa engkau itu mukariron bolak-balik aja mubadir itu mendefinisikan itu. Kama takulu sebagaimana kamu mengatakan ma'iun syarobun, ya ditanyakan tentang terkait dengan ini dengan al-khomru, ya kamu jawab ma'iun syarobun, khomer itu adalah cairan, syarobun yang menjadi minuman. Wah kan banyak itu ya, ma'iun sudah cocok itu menjadi jenis pertama, tetapi begitu kamu batasi dengan jenis yang bait maka menjadi berulang-ulang, itu kacau itu. Ma'iun syarobun, cairan kan banyak, ada air, ada madu, ada susu ya, nanti dibagi jenisnya lagi, ada air degan, ada air kopi, air teh, itu kan syarobun minuman menjadi jenis itu kan akhirnya menjelaskan tentang jenis minuman. Atau ketika engkau autak tasir, engkau harus membatasi alal ba'idi terhadap jenis yang ba'id, fatakuna sehingga ada siapa engkau mubidan semakin jauh. Jadi hati-hati di dalam membangun atau mengkonstruksi definisi hakiki itu. Jadi ketika kamu memang sudah menemukan jenis yang dekat, maka hati-hati kamu untuk kemudian menambahkan atau menyebutkan jenis yang jauh bersama jenis yang dekat tadi. Kalau tidak pinter kamu itu akan terjadi mukariron, berulang-ulang mubadir itu. Seperti contoh ini ma'iun syarobun. Atau engkau akan membatasi dengan sesuatu yang bait, ya sesuatu yang bait. Justru ketika engkau membatasi dengan sesuatu yang bait itu akan menjadi jauh. Kama takulu sebagaimana kau katakan fi haddil khomri di dalam definisi khomer, kamu jawab jismun miskirun, jisim yang memabukkan, sekalipun makhudun diambil minal inab yaitu dari apa, dari air saripati anggur. Ini semakin jauh. Jisim memasukkan semua unsur, ada air, ada buah, ada batu, ada besi kan. Begitu miskirun maka akan terbatasi miskirun yang memabukkan. Kemudian masih dijelaskan makhudun minal inab. Ini pembatasan tapi justru semakin jauh. Ya. Wa idza dzakarta apabila kamu sebutkan hadza akan ini jismun muskirun ma'khudun minal inab faqad dzakarta, sungguh telah menyebut siapa engkau mahwa dzatiyun, yaitu kamu akan menyebutkan yaitu dengan pertanyaan mahwa. Apa itu mahwa? Ma itu apa? Wa adapun ma itu dzatiyun yang bersifat dzati, wa muttaridun dan yang jami, ya, wa munhakisun dan mani. Ya, lah seperti lakinnahu akan tetapi pendefinisian khomer dengan kamu sebutkan jismun miskirun mahudun minal ini itu muhtalun, tercederai, kosirun dan kurang, ya, tercederai dan justru kurang antaswiri, ya, kurang dari penggambaran antaswiri kunhi hakikatil khomri, penggambaran tentang esensi hakikatnya khomer justru situ, ya. Bal
akan tetapi laukulta andekan engkau mengatakan ma'iun muskirun, cairan yang memabukkan, karena maka ada apa lafadz ma'in muskir itu akroba, lebih dekat ilal jismi, kepada jisim, ya, dibandingkan kamu menarasikan ketika ditanya tentang definisi khomer kamu sebutkan jismun muskirun, itu masih cacat, masih kurang, ya, ketika harus menggambarkan tentang esensi hakikatnya khomer itu kurang itu. Tetapi jika engkau mendefinisikan khomer itu dengan syarabun muskirun, maka sesungguhnya kamu definisikan ma'iun muskirun, kamu definisikan cairan yang memabukkan, maka itu jauh lebih dekat dibandingkan kamu dengan kamu mengungkapkan dengan definisi jismun muskirun, itu masih lebih bagus, lebih dekat kepada yaitu pendefinisian hakiki, yaitu ungkapan kata ma'iun muskirun. Tetapi bahwa adapun definisi ma'iun muskirun itu aidon juga masih dhaifun, lemah. Nah, balian bagi akan tetapi yang layak adalah antakula, kamu bisa mengatakan begini. Ini baru nanti definisi sejatinya khomer, syarabun muskirun, yaitu minuman yang memabukkan. Kalau ma'iun muskirun itu tadi masih mengumpulkan banyak ma'i kan, ada madu, ada susu, ada teh, ada apapun itu yang bersifat cairan, ya. Tetapi ketika sudah syarabun muskirun, minuman muskirun yang hanya memabukkan, ini fa'innahu, maka sesungguhnya syarabun muskirun, definisi khomer dengan menggunakan syarabun muskirun itu al-akrobu, lebih dekat, al-akhossu, dan lebih khusus. Wala tajidu, dan kamu tidak akan pernah menemui ba'dahu setelah lafadz syarabun itu jinsan, sebuah jenis akhosso yang lebih khusus minhu daripada syarab. Ini betapa sulitnya memang. Maka itu fa'idha dzakarta, maka jika kamu menyebutkan al-jinsa akan jenis tadi, fatlub, maka setelah itu carilah. Kalau sudah kamu cari jenis itu bisa umum kan, maka setelah itu carilah ba'dahu, setelah kamu menyebutkan jenis, yaitu al-fasla, akan pembatas atau pemisah. Pasti itu seperti itu definisi itu. Ini syarabu, nah ini karena sesungguhnya karena alasannya asyarabu, adapun lafadz syarab, minuman itu yatanawalu, mencakup sairul asribati, seluruh daripada minuman kan. Ini juga akhirnya lemah juga ini. Maka itu fajtahid, maka berusahalah engkau antafsalah, yaitu untuk mencarikan pemisah bidzatiyati, dengan zat-zat tadi, illa idza asura, kecuali apabila sulit alaika, atasmu, zalika, ankan memisahkan, mencarikan apa al-fasl. Wa huwa, adapun al-fasl, antafsila bidzat, kadzalika, seperti itu, asirun, sulit fi aksaril huduti, di dalam banyak-banyaknya definisi secara hakiki. Maka itu fatil, maka berpindahlah kamu ba'da dzikril jinsi, setelah menjelaskan, menyebutkan yaitu jenis dari yang akan didefinisikan itu, kemudian kamu sebutkan ilal lawazim, sampai kepada sifat-sifat yang melekat atau kepada yang lawazim. Wajtahid, maka berusaha antakuna, ayakuna, ada ya ama, akan sesuatu zakar tahu yang kamu sebutkan, akan ma minal lawazim, dari sesuatu yang lazim, al-dhahirati, yang tampak, al-ma'rufati, yang sudah terkenal. Fa innal khofiyya, maka sesungguhnya sifat lazim yang khofi itu la yu'rafu, tidak bisa dikenali. Jadi kalau memang kamu nanti ya kamu akan membatasi dengan sifat lazim, maka carilah lazim yang zahir, yang sudah terkenal, ma'ruf artinya. Karena lawazim yang khofi itu sulit untuk dilihat. Sama sebagaimana idzakila, apabila ditanyakan seseorang mal asad, ma itu apa, al asadu, adapun harimau,
atau singa. Apa sih singa itu? Fakultu, maka aku jawab, sabuun abhurun, bahwa singa itu adalah binatang buas yang bau mulutnya. Liyatamayyaza, sebagai pembeda, ya, bil bukhri, dengan bau mulut itu, anil kalbi, dari dari mulutnya anjing. Nah, ini kan, nah, maka ini kita jelaskan. Fa innal bahro, maka sesungguhnya bau mulut itu sejatinya min khawasil asadi, termasuk salah satu ciri-cirinya yaitu singa. Lakinnahu, akan tetapi, al bukhr, bau mulut itu khofiyun, sifat yang samar, yang sulit untuk dibuktikan. Itu harus harus diendus dulu. Tidak seperti itu sifat itu, ya. Lah walaupun andaikan kamu katakan sabuun sujaun, bahwa yang namanya singa itu adalah binatang buas pemberani, aridul ali, yang besar atau tinggi lehernya. Lakanat, maka ada hadil lawazim wal a'rad. Nah, kalau kamu definisian seperti ini, bahwa singa itu adalah binatang buas pemberani yang tinggi besar, maka ada sifat-sifat lawazimnya itu mendekati. Sifat lawazim dan sifat a'radnya itu akrab, lebih dekat ilal maksudi, kepada apa yang diinginkan. Li'annaha, karena sesungguhnya lawazim dan a'rab itulah ajli, tujuanku. Wa aktsaru ma, adapun kebanyakan, taro, engkau bisa melihat, bil kutubi, di dalam kitab-kitab, minal hududi, dari definisi itu, resmiatan, yang banyak definisi resmi. Yang kamu lihat di dalam banyak kitab-kitab itu, definisi itu yang banyak itu adalah definisi yaitu yang bersifat resmi. Sementara idil hakikiyatu, sementara definisi hakiki itu asiratun jiddan, sangat sulit. Coba kita atau sampean melihat kitab fikih, definisi-definisi itu hampir semuanya adalah definisi resmiyah. Jarang pendekatan definisi hakiki, karena sulit mengingat. Maka itu waqat yasalu, kadang-kadang gampang ababarku ba'di dzatiyati, mendapatkan sebagian definisi atau sesuatu yang zat, wayak siru, dan kadang-kadang juga sulit ba'dua, sebagian zat. Fa inna darka jami'at dzatiyati, maka sesungguhnya mendapatkan seluruh zat-zat, hatta la yusyadda, sampai tidak terlewati wahidun, satupun minha, daripada dzatiyat itu, asirun, sulit, tidak mungkin itu. Maka itu yang paling penting juga wari'ayatut tartibi, adapun menjaga keurutan, hatta layub tadau, sehingga tidak meninggalkan, bil akhossi, dengan yang lebih khusus, qoblal a'ami, sebelum yang umum itu, asirun, sulit. Jadi menjaga keurutan di dalam mendefinisikan itu sesungguhnya menjaganya itu kata layub tadau, sampai tidak mengawali dengan khusus sebelum am, itu sulit. Biasanya yang banyak itu mengawalinya itu dengan khusus dulu baru am, ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi menjaga ketertiban sampai tidak terjadi lebih mendahulukan yang khusus daripada yang umum, itu adalah sesuatu yang sulit. Maka itu watolabul jinsil al akrobi asirun, adapun mencari watolabul jinsi, adapun mencari jenis al akrobi yang lebih dekat, itu asirun, sulit. Di dalam membangun definisi kemudian mendatangkan jenis-jenis akrob itu sulit. Maka itu fa'innaka rubama, maka sesungguhnya engkau rubama, kadang-kadang takulu, mengatakan fil asadi, tentang definisi asad, innahu, sesungguhnya asad itu hayawanun sujaun, merupakan hewan pemberani. Sementara walayah buruga, dan tidak menghadirkan akan dirimu labdus sabui, yaitu lafaz sabu. Lafaz yaitu hewan buas. Tentu ini gagal kan? Jadi ini
Maka itu fatatami'u, maka terkumpullah anwa'an beraneka ragam minal usri dari kesulitan, sehingga dari situ akan terkapitalis beraneka ragam kesulitan-kesulitan di dalam mendefinisikan secara hakiki. Ya. Wa ahsanu rasmiyati. Nah, sementara adapun sebaik-baik definisi rasmiyah itu sesuatu wudi'ah yang diletakkan di dalam al-jinsul aqrabu, yaitu jenis yang dekat. Waktu mimah dan disempurnakan bil khawasi dengan jenis-jenis khusus al-masyhurati yang masyhur, al-ma'rufati yang terkenal. Seperti tadi sudah dijelaskan tadi. Ar-rabi'atu, adapun yang keempat yang perlu Anda ketahui di dalam mengkonstruksi definisi hakiki adalah antahtariza. Hendaklah kamu menghindari minal alfadil waribati, dari lafat-lafat yang aneh, al-waqsiyati yang liar, artinya tidak lazim penggunaannya, wal majaziyati, dan lafat-lafat makna majazi yang jauh, wal mustarikati, dan lafat atau makna mustarok, al-mutarad didati yang membingungkan. Jangan sampai itu, kamu jaga itu. Wajtahid, dan usahakan kamu fil ijazi, yaitu ada di dalam kalimat yang singkat, maka qadarta, sesuai dengan kemampuan. Wa fi talabil lafdin nasi, dan usahakan kamu untuk mencari lafadz yang jelas, ma'amkanaka, ya sak mampumu lah. Ya. Fa in a'wazaka an-nasu, jika menjadikan fa'in awazaka, menjadikan belok kepadamu an-nasu, yaitu satu nas, sementara waftakorta, kamu butuh ilal isti'aroti, untuk menjadikan kiasan, untuk mencari kiasan, maka fatlub, maka carilah olehmu minal isti'aroti, dari lafat-lafat isti'aroh atau kiasan-kiasan, mahwa, dimana kiasan itu sesuatu, wa adapun itu asyadda, yang lebih munasabatan, yaitu cocok lil wardi, kepada tujuan. Wadkur, kemudian jelaskan, ya, muradaka, akan maksudmu lisaili, kepada si penanya. Fama kullu amrin, maka tidak ada, fama maka itu tiada, fama maka tiada, kulun kullu amrin, setiap sesuatu, makulin yang dipahami akal, lahu bagi kul itu ibaratun shorihatun, mempunyai ibarat yang jelas, maudhu'atun yang baku, lil ambai, untuk menjelaskan anhu, daripada kulun. Artinya bahwa tidak ada, ya, setiap persoalan yang dipahami akal itu, ya, itu mempunyai ibarat yang jelas dan baku untuk menjelaskannya. Maka itu walau andaikan berpanjang-panjang, siapa mutawilun, orang yang menjadikan panjang, artinya lebaylah barang siapa yang memperpanjang-panjangkan istilah, membuat definisi itu, wasta'arad, dan menggunakan kias, siapa musta'irun, orang yang mengkiaskan, wata, dan kemudian menggunakan atau mendatangkan siapa mutawil atau musta'ir, bilafdin musyarakin, dengan lafadz mustarad, wa urifa, dan diketahui muraduhu, apa yang dimaksud, bitasrihi, dengan secara jelas, au urifa, atau diketahui maksudnya, bil qarinati, melalui isyarat qarina, maka falayan bagi, maka tidak boleh ayas ta'zama, yaitu memperbesar soni'ahu, yaitu memperbesar sesuatu yang tidak layak, wa yubalihu, dan melebih-lebihkan bidamihi, di dalam mencelanya. Ingkana, jika ada
Qad kusyifa, qad kasafa telah membuka minal hakikati dari hakikatnya bidzikri jami'i dzatiyati dengan menyebutkan seluruh jadi isim-isim zatnya itu. Fa innahu maka sesungguhnya menyebutkan jami' dzat itu al-maksud yang dituju atau tujuan utama. Wa hadhil mazaya adapun kelebihan-kelebihan ini itu tahsinatun hanyalah bersifat ya baik-baikanlah, indah-indahan. Wa tazyinatun hanya sebagai hiasan-hiasan. Kal abazir seperti bumbu pelengkaplah minato ami daripada makanan al maksud yaitu makanan yang dimaksudkan. Jadi nggak perlulah kalau memang sudah substansinya itu tahu ketemu nggak perlu kita panjang-panjang ya, dan juga nggak boleh memperbesar kesalahan, justru nanti panjang-panjang itu justru membuat kesalahan-kesalahan. Maka ketika sudah bisa ditentukan definisi hakiki maka tidak perlu ya, karena panjangnya ungkapan-ungkapan itu hanyalah sebagai tahsinat wa tazyinat, hanya sebagai hiasan, seperti tidak ubahnya seperti bumbu pelengkap dari makanan itu. Wong sudah enak kok masih dikasih ini sudah cukup. Wa innamal mutahadzalikuna adapun orang-orang yang sok pintar itu yastazimuna mereka berusaha mengungkap secara besar-besar ya, mitra dzalika seperti itu, wa yastangkiruna dan kemudian mereka mengingkarinya, wa yatal istingkari dengan seingkar-ingkarnya. Kenapa? Limaili tobaihim tibaihim, karena kecondongan tabiat mereka al-qasirati yang kurang anil maksudi al-asli dari tujuan yang asli, ilal wasail kepada wasilah warusun dan gambaran watawabi dan hal yang diikuti. At-tarubama sehingga kadang-kadang angkaru mereka mengingkari qaulal qail ucapan orang yang berucap fi hadil ilmi tentang definisi ilmu. Inna usunya ilmu itu athiqatu sebuah kepercayaan bil maklum dengan apa yang diketahui, au idrokil maklumi atau menemukan sesuatu yang diketahui. Min haitsu an-nathiqah dari sisi bahwasanya kepercayaan itu mutaraddidun akan menjadi rancau bainal amanah antara amanah wal fahmi dan pemahaman. Wa adapun ini hausun sebuah kebodohan di an-nathiqata karena sesungguhnya kepercayaan idza kurinat apabila dihubungkan bil maklumi dengan sesuatu yang sudah diketahui. Ta'ayana maka jelas fiya di dalam sikoh abajiatul fahmi yaitu mengarah pada makna pemahaman. Waman qala dan barang siapa yang berkata haddal launi tentang definisi warna ma yudroku tiada ma sesuatu yudroku yang didapati bihasatil aini dengan rasa mata ya. Jadi ketika ada orang berkata tentang definisi laun adalah sesuatu yang bisa dijumpai ditemukan ya dari rasanya mata, dari insting mata, ala wajhi kada wa kada, bahwa merah kuning seperti ini posisinya kan begitu. Falayan bagi kalau sudah seperti itu falayan bagi maka tidak boleh ayung kiro. Apa ayung kiro mengcari min haitsu dari sisi anna lafdzul aini bahwa lafat al ain ya mata tadi lafat ain itu sungguhnya kalimat mustarokun adalah kalimat yang memiliki makna banyak. Ada diartikan bainal mizan yaitu antara timbangan wasyamsi dan matahari wal adwil basir dan organ penglihatan. Li annal qarinatal hasa karena sesungguhnya qarinanya rasa itu adhabat akan hilang anhu darinya al ijmal akan keindahannya. Wa hasala dan berhasil apa at-tafhimu memahami alladzi huwa alladzi yang huwa adapun tafhim itu matlubus soal yang dicari dari sebuah pertanyaan. Waladdu adapun lafadz ghairu muradin yang tidak dimaksudkan bi aini secara khusus bi hadil hakiki di dalam pendefinisian secara hakiki illa indat mutarassimi kecuali menurut orang yang mendefinisikan secara gambaran. Alladzi yahumu yang sibuk ya yang sibuk haulal
ibaroti hanya di sepuran ungkapan-ungkapan saja. Wa yakunu dan ada apa iradu keberpalingannya alaiha atas alaiha atas ibarah wa syaghafuhu dan terpesonanya yaitu orang yang mendefinisikan tadi indal mutarassim dia akan ibaroh. Mudah-mudahan kajian kali ini akan memberikan satu ilmu yang manfaat bagi kita dalam kajian kitab usul fiqh. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.